Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, manusia dan hewan seharusnya hidup berdampingan dengan damai. Walau hanya tercipta dengan insting dan naluri, namun hewan tetaplah dapat merasakan sakit dan stres bila menderita. Perburuan terhadap spesies hewan tertentu masih terus terjadi hingga sekarang yang berujung kelangkaan dan kepunahan terhadap banyak spesies. Kebanyakan hewan tersebut dibunuh untuk diambil bagian tubuhnya demi kepuasan dan keserakahan manusia. Padahal kodrat ilahi menentukan manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran hewan dan tumbuhan. Dari sekian banyak tindak semena-mena manusia terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lain, berikut On The Spot merangkumnya dalam kasus kejahatan manusia terhadap hewan. Sebuah foto beredar di halaman Facebook yang menunjukkan seorang gadis yang seolah-olah tengah berselancar di atas tubuh ikan hiu paus yang tertangkap. Kejadian di Filipina itu pun sontak menimbulkan kehebohan. Remaja perempuan bernama Karen Lestolis bersama keluarganya tampak mengerubungi seekor hiu yang diikat di sebuah tonggak di perairan Barangay Granada di Boljun. Adegan yang membuat publik murka adalah saat Karen memanjat ke atas tubuh ikan tersebut lalu memperlakukan ikan sepanjang 3 meter itu layaknya papan selancar. Ikan hiu paus yang terkenal jinak ini sebelumnya terjebak di jaring milik nelayan dan rencananya akan dibebaskan ke lautan. Namun teganya sebelum dilepas ke alamnya, para nelayan justru mengeksploitasi ikan malang ini dengan menarik bayaran dari para penduduk kota yang ingin mendekatinya. Akhirnya ikan yang mengonsumsi plankton itu mengalami cedera pada ekor dan dekat wajahnya. Meski akhirnya dibebaskan, namun hiu paus ini mengalami stres dan disorientasi saat berenang ke perairan yang lebih dalam. Seekor gajah bernama Bijley mati pada Juni 2013 lalu akibat komplikasi yang berkaitan dengan usia tua, degenerasi otot kaki, dan artritis. Sebelumnya, kalangan aktivis hewan di India geram setelah menemukan gajah berumur 58 tahun ini terbaring sakit di pinggiran kota Mumbai. Keadaan Bijley itu tidak bisa berjalan setelah puluhan tahun diabaikan dan mengalami kerja paksa. Selama 50 tahun terakhir, ia digunakan oleh pemiliknya untuk mengemis di jalanan dan menghibur di pesta pernikahan tanpa istirahat. Selama bertahun-tahun, Bijley diberi makan makanan manusia. Padahal gajah Asia biasanya hidup dengan memakan rumput, tanaman, atau kulit pohon. November 2011 lalu, pesta besar-besaran diadakan di Taman Hiburan Coneyland di Swiss. Lokasi pesta yang berada di dekat kolam pelatihan lumba-lumba menyebabkan bencana bagi hewan yang terkenal pintar tersebut. Dua lumba-lumba bernama Shadow dan Chalmers ini mati mengenaskan karena memakan heroin yang dilemparkan pengunjung ke dalam kolam. Heroin ternyata sangat berbahaya bagi fungsi otak ikan. Setelah mengonsumsi obat tersebut, kedua lumba-lumba itu berenang tak terarah dan terlihat kesakitan. Melihat keadaan itu, para penjaga pun langsung melompat ke air. Setelah diangkat ke darat, lumba-lumba ini gemetar dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Aktivis pembela fauna pun kemudian mencekal pesta yang diadakan di dekat hewan. Do you feel cold and lost in desperation? 2011 lalu pemerintah Australia menghentikan ekspor sapi potong ke Indonesia karena beredarnya video penyiksaan sapi Australia sebelum dipotong di rumah pemotongan hewan di Indonesia. Hal ini menjadi bukti kurangnya keahlian dalam memotong hewan atau perlengkapan yang kurang memadai dan kurang tajam. Kekejaman ini terkuak setelah aktivis perlindungan hewan dari Animals Australia, Lynn White, datang langsung ke Indonesia pada Maret 2011. Pemerintah Australia pun langsung menghentikan ekspor sapi potong ke Indonesia walau harus menghadapi resiko sangat besar mengingat 80% pasar sapi potong mereka ditujukan ke Indonesia.
did every dream. Sebuah video kekerasan terhadap kelinci yang dilakukan seorang wanita di Cina sempat membuat geger dunia maya. Dalam video yang beredar luas itu, beberapa perempuan tampak tersenyum dan secara bergiliran memeluk lalu bermain dengan kelinci tersebut. Namun akhirnya kelinci itu disiksa seperti diduduki selama sekitar 1 menit dan diinjak sampai mati. Pelaku kemudian mengaku bahwa ia telah dibayar kelompok penyiksa hewan untuk muncul dalam beberapa video dengan membunuh kelinci tersebut. Bayarannya mulai dari 200 sampai 300 yuan atau sekitar 280 hingga 420 ribu rupiah. Berita berikut ini sempat tersebar luas di forum-forum internet di Cina, khususnya forum anggota pencinta dan perlindungan hewan. Seorang laki-laki tertangkap kamera sedang mengikat seekor anjing menggunakan rantai. Anjing itu kemudian diseret dengan sepeda motornya yang melaju dengan kecepatan tinggi di kota Guangzhou. Para saksi mata mengatakan bahwa anjing tersebut berteriak melolong dan terdengar sangat kesakitan. Tapi hal ini tak membuat pengendara menghentikan motornya. Akhirnya pengendara tersebut diberhentikan oleh aparat kepolisian, sementara anjing tersebut mengalami cedera parah. Banyak orang yang mengecam keras dan menyebarluaskan gambar ini demi kampanye perlindungan hewan. Pemirsa, itulah kasus kejahatan manusia terhadap hewan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bisa saling bersinergi demi kelangsungan kehidupan di bumi ini, bukan untuk saling memusnahkan demi keegoisan manusia.